Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar Facebook Ads bersama-sama di grup anti boncoser. Baiklah, untuk video materi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat metode pembayaran di Business Manager. Karena nanti setelah iklan kita tayang, itu Facebook akan memberikan tagihan ataupun cas kepada kita atau kepada pengiklan atau kepada advertiser yang memberikan iklannya dengan Facebook Ads. Lalu bagaimana cara membayarnya? Nah, di video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membayarnya dan bagaimana cara men-setting metode pembayaran di Business Manager kita. Nah, setting pembayaran iklan kita di Facebook Ads dengan Business Manager itu bisa menggunakan bank transfer, kartu kredit, PayPal, atau terakhir dengan debit card. Dengan bank transfer, 4 settingan ini bisa kita gunakan dengan kemampuan ataupun dengan sesuai keinginan teman-teman sekalian. Kalau dengan bank transfer itu caranya kita bayar dulu, jadi kita mentransfer dulu sejumlah dana, baru kita bisa mengiklan. Kemudian untuk kartu kredit, ya kita bisa dengan menggunakan kartu kredit. Bagi teman-teman yang memiliki kartu kredit, silahkan menggunakan kartu kredit. Dan PayPal ini bisa digunakan jika settingan pembayaran atau settingan di akun iklan teman-teman itu menggunakan USD atau US dollar ya, menggunakan dolar. Tapi bagi teman-teman yang sudah menggunakan akun iklannya di settingan pembayarannya dengan mata uang rupiah, maka tidak akan muncul. Nah, terakhir ini dengan debit card. Debit card ini biasanya bisa digunakan dengan mandiri dengan ataupun kartu Genius ya. Baik, kalau untuk saya sarankan teman-teman gunakan saja debit card yang memiliki dengan kartu ATM. Kenapa? Kalau dengan kartu ATM ini lebih aman dibandingkan kita dengan melakukan bank transfer. Ini sama sekali saya belum pernah untuk melakukan pembayaran melalui bank transfer. Karena khawatirnya jika akun Business Manager teman-teman terkena AME ataupun error, maka saldo yang ada di akun Business Manager kita akan mengendap dan kemungkinan besar akan sulit uang itu akan keluar karena atau bahkan bikin saja bisa hangus beriring jalannya waktu Business Manager kita error ataupun terhapus dari Facebook. Biasanya sih error sih. Kalau terhapus belum pernah mendengarnya ya. Kemudian kalau dengan kartu kredit ya, kartu kredit karena saya tidak menggunakan kartu kredit jadi saya tidak memakainya. Kemudian kalau PayPal karena settingan di akun iklan menggunakan rupiah, jadi sehingga di settingan metode pembayarannya tidak muncul PayPal. Nah, mengapa saya sarankan untuk menggunakan debit card ataupun kartu ATM? Nah, kartu ATM ini akan lebih aman meskipun akun BM kita terkena AME ataupun akun BM kita error, tidak bisa digunakan selanjutnya. Jadi saldo yang ada di kartu ATM kita tetap aman kan? Karena uang yang ada itu ada di kartu ATM bukan di akun BM kita. Nah, jadi kartu debit card ini bisa digunakan dengan bank mandiri ataupun dengan menggunakan kartu rekening Genius ya. Nah, teman-teman datang aja langsung ke bank terkait ataupun bank mandiri, buat aja rekening banknya. Saya sarankan sih dengan menggunakan ATM Gold ya, ATM Gold Bank Mandiri. Nah, datang aja ke bank mandiri membuat pembukaan rekening di bank. Nah, kita lanjut ke screennya. Nah, seperti biasa ketika teman-teman sudah memasuki akun Business Manager akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Nah, tapi masing-masing akun Business Manager beda-beda sih tampilannya. Nah, untuk saat ini seperti inilah tampilan akun Business Manager di layar saya. Silakan teman-teman klik garis 3 Business Manager ini, klik saja, kemudian pilih ke Business Setting. Business Setting. Ya, di sini biasa ada beberapa menu pilihan, namun di dalam metode pembayaran ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama melalui add account, kemudian juga melalui payment. Nah, bedanya apa melalui add account sama payment? Kalau kita melalui payment itu biasanya metode settingan pembayaran kita itu bisa
untuk ke semua akun iklan itu sama. Misalnya kita punya akun iklannya ada 3 ataupun 4, akun iklan A, akun iklan B, akun iklan C, akun iklan D. Nah, kalau kita menggunakan payment ini, jadi semua 4 akun iklan itu akan sama metode pembayarannya, maksudnya banknya ataupun cara transfernya atau cara penagihannya. Nah, di situ 4 sama. Namun bedanya ketika kita menggunakan add account, kalau add account ini kan kita klik aja ya, kita jajal, kita klik. Nah, di sini kan nanti ada beberapa akun iklan nih, ada 1, 2 ataupun 3. Nah, kalau kita ingin membuat metode pembayaran melalui add account, ini lebih spesifik. Jadi dengan akun iklan A, kita membuat metode pembayarannya dengan debit card mandiri misalnya. Kemudian akun iklan B kita bisa juga membuat pembayarannya melalui kartu kredit seperti itu. Jadi ini untuk membuat metode pembayaran di add account ya, seperti ini. Kita jajal untuk membuat metode pembayaran add account. Silahkan perhatikan ke layar ini di Open in Ads Manager. Silahkan klik. Nah, di sini ada View Payment Method. Kita klik saja View Payment Method. Tunggu beberapa saat. Sambil loading ya teman-teman. Nah, inilah tampilannya ketika kita membuat metode pembayaran di add account, ataupun sama saja sih sebenarnya tampilan seperti ini. Nah, muncul next bill, tagihan selanjutnya. Kalau di akun iklan saya itu di 7 Agustus setiap bulannya. Nah, masing-masing akun, masing-masing business manager itu mungkin besar beda-beda setiap tanggal penagihannya. Ada tanggal 10, ada tanggal 8. Nah, ini kebetulan untuk di akun iklan saya di tanggal 7 Agustus 2020. Nah, ini kebetulan saya sudah punya metode pembayaran, sudah pernah saya buat. Nah, ini saya contohkan saja untuk metode pembayarannya di ketik add payment method. Nah, silakan teman-teman isi field yang ada di kolom ini, seperti name on card-nya, card number, security code, expire-nya. Name on card itu yaitu kartu nama di kartu ATM teman-teman ya, ataupun kartu kreditnya. Kan ada sih di bagian depannya itu selain ada nomor, ada juga nama kartu, ada namanya. Jika tidak ada namanya ya sesuai dengan nama yang ada di rekening teman-teman sekalian. Ketik namanya. Kemudian card number itu ada card number yang ada 16 digit angka, 16 digit angka. Nah, ketik di depan yang ada di tampilan depan kartunya, ketik aja di 16 angkanya. Kemudian expire-nya ini biasanya bulan berapa atau tahunnya juga berapa, biasanya sih 5 tahun, kurang 5 tahun sih setahu saya dari pembukaan rekeningnya. Kemudian security code ini juga, atau biasanya kalau di bahasa perbankan itu biasanya dengan kata CVC ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, di belakang bagian kartu ATM kita itu atau kartu kredit kita itu biasanya ada 3 kode rahasia, 3 angka rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Nah, 3 angka itu silahkan masukkan di security code ini. Nah, untuk selanjutnya klik saja di continue. Berhubung saya sudah mempunyai metode pembayarannya, jadi teman-teman silahkan isi saja. Nanti jika ada kesulitan atau pertanyaan, kita buka diskusi ataupun di kolom komentar Facebook ya, di grup Facebook kita. Ya, saya cancel saja. Nah, di sini ada peraturan set your account spending limit. Jadi teman-teman, meskipun sebelum tanggal 7 Agustus, nah teman-teman menggunakan settingan spending limitnya tuh maksimal berapa. Seandainya jika teman-teman menggunakan spending limitnya 5 juta, kita set limit 5 juta. Nah, ya, your account spending limit will be updated in about 15 minutes. Jadi sambil menunggu, jadi ketika kita sudah melakukan perubahan di spending limitnya, di layar kita akan ada pemberitaan seperti ini di layar saya. Maksudnya menggunakan spending limit ini, spending limit 5 juta. Jadi di setiap tanggal 7 Agustus itu bukan tagihan 5 juta.
Jadi ketika teman-teman sudah mengiklan di Facebook Ads dan budgetnya sudah melebihi 5 juta, maka sebelum tanggal 7 Agustus juga sudah akan tertarik. Maka akan tertarik sejumlah dana 5 juta di rekening teman-teman. Bukan setiap bulan itu harus bayar 5 juta ya. Ingat, bukan setiap bulan harus 5 juta, tetapi ketika iklan teman-teman sudah mencapai di angka 5 juta sebelum 1 bulan ataupun sebelum tanggal 7, misalnya nih punya saya sebelum tanggal 7, maka secara otomatis Facebook akan menarik langsung di rekening teman-teman yang sudah didaftarkan di metode pembayarannya di sini ya. Agustus. Jadi bukan setiap 1 bulan kita bayar 5 juta seperti itu. Jadi tapi kalau memang belum habis 5 juta dalam waktu 1 bulan, ya tetap di setiap tanggal 7-nya akan tertarik sejumlah dana sesuai budget iklan teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada billing and receipt history. Jadi untuk maksudnya ini ada history transaksi berapa aja yang sudah keluar, nanti akan terekam di sini semua di Facebook. Jadi lebih aman dan lebih lengkap di metode pembayarannya kita ini. Oke, sekian dulu materi membuat metode pembayaran ini. Teman-teman yang belum paham silahkan komen di grup untuk bertanya, dan bagi teman-teman yang ingin memberikan sharing ilmunya juga silahkan juga komen di kolom komentar grup Facebook Anti Boncoser, karena kita bersama-sama belajar dan juga bersama-sama sukses di Facebook Ads di grup Anti Boncoser ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.